Bahkan kita nikmati KUHP 81. Oh iya, Pak. Seterusnya, tiap hari kita akan lihat advokat ya dikriminalisasi, silakan saja. Nah, sebagian besar sulit untuk diakses oleh pengacara, advokat. Kalau toh ada advokat yang menjadi pembela dia melawan institusi negara yang powerful ini, advokatnya nggak boleh ngomong ketika mendampingi. Oh. Kembali lagi di Parlemen Watch Podcast. Kali ini saya Arif Hadi Putro, nggak ada di ruangan podcast kita yang biasanya kita di studio. Nah, ini kita di ruang pejabat publik. Iya. Bersama Pak Habibur Rahman. Halo Pak Habib, apa kabar Pak? Pagi Rif. Ya, sehat Pak? Sehat. Pak Habib ini saya ini konstituennya Pak Habib di Jatinegara Pak. Anak timur ya? Anak timur Pak, Jaktim. Roti istilahnya. Roti Pak. Rombongan timur. Woi, mantap. Kalau Pak Habib sendiri di Dapil Jaktim ini dari periode kapan Pak? Atau periode ini saja atau Sejak sebelum? 2019. 2019, berarti 2 periode di Jakarta Timur? Iya. Oh, oke. Jadi kalau warga Jakarta Timur nih ya, kalau ada apa-apa gitu ya bisa lapor ke Pak Habib di sini. Gitu. Iya, mantap. Jadi Pak Habib adalah salah satu pimpinan Ketua Komisi 3 ya Pak ya? Ya, Ketua. Ketua Komisi 3 dan tentu banyak banget nih hajat hidup orang banyak akan diatur di sini seperti itu. Tapi sebelum itu Pak, saya mau tanya-tanya ringan dulu Pak Habib. Oh iya dong. Di DPR itu sendiri, Pak Habib di Instagram seringkali membawa dirinya sebagai Om Dewan. Iya. Boleh nggak Pak, kenapa bisa diceritakan kenapa disebut Om Dewan atau mungkin warga Jaktim? Ya, kalau memang kita ini kan kultur kita kan Betawi ya, kalau di Jakarta Timur ya. Orang Betawi itu kalau memang manggil bapak-bapak kebanyakan Om, gitu kan. Jadi itu yang saya bawa. Jadi itu nama panggilan dari warga kami di Jakarta Timur. Gitu. Berarti awal mulanya Om Dewan. Om gitu. Iya. Oke, berarti natural banget berarti Pak. Ya memang ya kita pakai yang biasa dipakai masyarakat ya. Artinya supaya mendekatkan diri dengan konstituen ya Pak ya. Iya. Tapi semenjak Pak Habib, berarti periode ini ketua ya Pak ya? Karena Iya, sebelumnya, ini belakang ini gambar ketua-ketua ya, Komisi ini ketua sejak pertama era reformasi ya. Sejak Pak Teras Narang, Pak Trimedia Panjaitan, Pak Kabur Harman, ini Pak Gede Pasek ya. Oke. Peter Zulkifli, Pak Aziz Samsudin, Pak Bamsud itu, Pak Kahar, kemudian Pak Aziz lagi kedua kali, Pak Herman Heri, Pak Bambang, Baru saya. Om Dewan. Kayaknya nggak ada yang 5 tahun ini. Oke. Jadi ini kursi panas ini, Pak Arif. Oke. Ya kan? Berarti Pak Habib semoga 5 tahun ya Pak ya? Kita minta doain nih, Pak Arif dan teman-teman. Semoga minimal ya 3 periode ya. Iya. Kalau bisa periode depan lagi Pak. Iya. Tapi ada yang lama nggak sih Pak jadi pimpinan ketua komisi itu? Itu dia paling lama 2,5 tahun kebanyakan. Oh, enggak maksudnya yang di komisi lain ada Oh, nggak? kalau komisi lain saya kurang paham ya. Berarti ini yang di sini Ya. orde baru nggak ada ya Pak di sebelum? Enggak, kita ya belum. Berarti reformasi aja. Nah, semenjak Pak Habib jadi ketua komisi 3 ini pusing nggak Pak dengan dinamika yang terjadi sekarang ini kan cukup kuat nih Pak. Kritik-kritikannya di luar, terus demo massa kemarin teman-teman mahasiswa soal RUU KUHP gitu Pak. Kita justru menikmati ya. Menikmati ya. Karena kan saya berlatar belakang advokat, ya, advokat publik dan aktivis. Ya. Oke. Jadi justru saya bisa menumpahkan idealisme saya dalam perumusan undang-undang di sini. Apa yang saya alami, apa yang saya kerjakan, ya. Mulai saya pernah menjadi tersangka zaman Orde Baru. Oh iya Pak. Iya dong. Ditangkap zaman mahasiswa kan. Ditahan dengan KUHP tahun 81 kan. 81. Kemudian berapa kali ditangkap zaman Orde Baru, ya sebagai mahasiswa ya, demonstran ya. Lalu menjadi advokat publik, artinya advokat yang membela kasus-kasus struktural, ya. Oke. Yang paling baru sebelum DPR menjadi advokat kelompok-kelompok oposisi kan, ketika Pak Prabowo di luar kekuasaan waktu itu kan, kita menangani kasus makar 212 dan lain sebagainya. Saya kemudian kuliah S1 kan di Unila, S2 di UI, S3 di Universitas 11 Maret.
No, Solo. Ya UNS. Ya, jadi kita paham banget banyak sekali cita-cita kita untuk memperbaiki KUHP ini. Ya, Oke. saya paham sekali, bahkan bukannya sombong ya. Mungkin nggak begitu banyak orang kayak saya pernah jadi tersangka dalam konteks politik ya, pernah menjadi pengacara publik, pernah menjadi pengacara oposisi, advokat oposisi, pernah mempelajari soal KUHP ini sampai S3, ya, dan akhirnya ada di posisi pembuat undang-undang. Oke. Ya, ini saya bukan sombong, cuma saya pengen masyarakat juga paham ya bahwa kita merumuskan undang-undang itu bukan serampangan, tapi justru kita mengimplementasi idealisme kita, pengalaman kita, ya, niat-niat baik kita selama ini supaya dapat undang-undang yang benar-benar bermanfaat buat masyarakat. Oke. Iya Pak, jadi kan ini pengalaman pribadi Pak Habib dijadikan salah satu fondasi lah ya Pak. Kan 5 tahun kemarin, ya, selain pengalaman pribadi, saya terus ya mendorong RDPU, rapat dengar pendapat umum, mendengar masyarakat yang datang sini mengeluhkan ketidakadilan. Sejak saya menjadi anggota biasa, ya, menjadi Kapoksi, menjadi wakil ketua, dan terakhir menjadi ketua di periode ini, gitu kan. Itu saya terus ya mendorong masyarakat mengadukan persoalan-persoalan di sini. Anda bisa lihat. Sejauh ini udah berapa kali Pak RDPU Pak? Kalau di jumlah kalau partisipannya? selama 5 tahun kemarin itu tak terhitung ya. Hampir tiap masa sidang ada 100 Pak. ada enggak lebih lah kalau. Tapi kalau yang di periode ini khusus KUHP mungkin 60. 60 ya. Ya, jadi RDPU itu kebanyakan yang diadukan juga ya terkait hukum acara, karena terkait hak tersangka, hak advokat. Itu yang hampir tiap hari. Anda bayangkan tiap masa sidang 2 bulan hampir tiap hari kami RDPU mendengar masukan masyarakat. Semua banyak keluhan soal KUHP dan beberapa diantaranya berhasil kami selesaikan. Contoh, kasus meninggalnya tahanan di Polres Kota Palu. Ya, dikatakan tadinya bahwa karena sakit. Setelah kami RDPU di sini, ya kan ya, kami dengar, kami minta penyelidikan ulang, akhirnya bisa diketemukan orang meninggal dunia karena disiksa. Ya, pelakunya polisi sudah ditangkap, sudah diberhentikan. Ya, alhamdulillah kerja kita memang ya sedikit banyak ada hasilnya. Gitu. Nah, itulah pengalaman-pengalaman tersebut yang menjadi acuan bagi kami untuk merumuskan KUHP baru. Karena biang keladinya salah satunya adalah KUHP 81. Ya. Saya mau ngomong kasar nggak enak, tapi saya ngomongin aja di sini ya. KUHP Orde Baru lah, ya kan? Anda tahu Orde Baru adalah sangat posisi antara warga negara dengan negara itu kan sangat tidak imbang. Betul. Padahal KUHP itu mengatur hal ihwal hubungan antara negara dengan warga negara dalam konteks hukum. Ya kan? Negara diwakili hakim, polisi, jaksa. Warga negara adalah orang yang bermasalah dengan hukum, lalu didampingi oleh advokat. Berdasarkan KUHP 81, posisinya sangat tidak balance begini. Nah, Anda bayangkan, Anda kalau bermasalah dengan KUHP 81 yang bermasalah dengan hukum ya, amit-amit cabang bayi lah. Na'udzubillah min zalik ya. Kalau ada orang bermasalah dengan hukum, orang tersebut kebanyakan buta hukum. Betul. Mohon maaf, banyak juga yang miskin. Nggak sanggup sewa advokat yang berbayar. Banyak yang ya pakai pengacara LBH gitu Pak. Iya kan? Berhadapan dengan institusi negara yang punya segala macam perlengkapan, budgetnya ada, kewenangan menahan, menangkap ada, seragam, ya kan? Pasukannya ada. Anda bayangkan. Sehingga banyak sekali orang yang melalui proses peradilan ini tidak mendapatkan keadilan. Orang yang tidak bersalah bisa dihukum, banyak sekali dihukum menjadi bersalah. Banyak. Karena prosesnya kan nggak fair. Orang yang salahnya kecil dihukum berat. Banyak sekali kan? Dan ini menjadi salah satu persoalan yang eksis sampai saat ini. Harus diakui. Siapapun pemerintahannya, persoalan hukum lah yang paling banyak dikeluhkan. Betul. Karena KUHP, hukumnya pidana kebanyakan kan. KUHP. Nah, KUHP ini kan hukum
operating ya, hukum yang mengoperasi hukum formal, hukum material ya kan. Ada KUH pidana, KUHP-nya berisi larang-larang, tapi untuk mengoperasikan KUHP ini pakai KUHP hukum ini. acara. Oh gitu. Ya. Anda jadi amit-amit ya, ada seorang bermasalah dengan hukum. Dia pertama sebagian besar sulit untuk diakses oleh pengacara, advokat. Kalau toh ada advokat yang menjadi pembela dia melawan institusi negara yang powerful ini, advokatnya nggak boleh ngomong ketika mendampingi. Oh gitu. Nah, yang bayangkan. 81 ini Pak? Iya, nggak boleh ngomong, nggak boleh berbicara. Ya. Hanya tugasnya duduk, diam, catat, dengar. Jadi kalau ada foto-foto advokat mendampingi, tugasnya hanya diam, duduk, mendengar, mencatat, tanpa berbicara, mempertahankan kepentingan kliennya. Kepada si penyidik yang melakukan pemeriksaan. Anda bayangkan nggak seperti di film Amerika, advokatnya bisa debat dan lain sebagainya. Dan itu pun advokat baru bisa masuk setelah statusnya menjadi tersangka. Kan kebanyakan orang dipanggil sebagai saksi dulu, 2 bulan, 3 bulan sebagai saksi terus. Itu nggak bisa didampingi oleh pengacara, oleh advokat. Itu hal sederhana tapi paling penting di situ. Iya Pak. Iya kan? Jadi dia diperiksa. Lalu mungkin diintimidasi, disuruh ngaku, disuruh mengikuti alur cerita yang diinginkan oleh pemeriksa, oleh penyidik, ya kan ya, tanpa didampingi oleh pengacaranya. Ketika selesai berita acara sebagai saksi, naik status menjadi tersangka, barulah advokat bisa mendampingi. Karangan ceritanya itu udah A sampai Z, udah selesai, skenario-nya. Mau dibantah nggak gampang, karena hanya advokat kan hampir nggak ada gitu loh. Iya. Karena statusnya juga ada naik. Mau dirombak lagi nggak bisa juga, susah sekali faktanya. Nah, ini yang terjadi. Nah, advokatnya sendiri, ya kalau dia vokal, dia pun bahkan seringkali atau banyak kasus diintimidasi. Advokatnya bukan hanya diintimidasi, dikriminalisasi, karena nggak ada yang namanya imunitas. Polisi, jaksa, hakim tuh semuanya baik undang-undang tuh punya imunitas dalam menjalankan tugas. Advokat tidak. Banyak sekali advokat yang dikriminalisasi. Kalau dia memprotes untuk kepentingan kliennya, ya dia yang punya potensi dikriminalisasi. Gimana dia mau membela? Paling tidak dia dibilang kau ditandai ya, besok-besok susah lagi. Iya Pak. Nah itu kita rubah. Jadi kami ini fokus menyusun KUHP ini, tadi memberdayakan citizen, warga negara, yang dalam hal ini adalah orang bermasalah dengan hukum, diwakili oleh advokat atau didampingi advokat, dengan negara. Yang tadinya begini, ngomong aja nggak boleh, ya kan ya, protes aja nggak boleh, menjadi jadi balance. Hampir balance, nggak sulit lah untuk balance. Di Amerika juga nggak balance juga, gitu kan ya. Gitu. Nah, lalu ya kan. Institusi penahanan, ya kan? Sekarang ini nih orang yang bermasalah dengan hukum bisa ditahan kapan saja berdasarkan perasaan subjektif si penyidik. Anda bayangkan syarat sahnya penahanan, adanya kekhawatiran si pelaku ini melarikan diri, si tersangka, adanya kekhawatiran menghilangkan alat bukti, adanya kekhawatiran mengulangi tindak pidana. 3 kekhawatiran. So Pak Arif, parameter kekhawatiran apa? Apa ya? Ya nggak ada. Nggak ada Pak. Sangat subjektif. Saya khawatir ini tinggal ngomong khawatir aja. Khawatir gitu aja. Kan, ya. Ya. Nah itu kita rombak total. Rombak total. Adanya upaya untuk melarikan diri. Kalau upaya kan jelas ada permulaan, misalnya dipesan tiket, upaya menghilangkan alat bukti. Sudah ada tindakan permulaannya, ada upaya mengulangi tindak pidana. Kemudian mempengaruhi saksi untuk menyampaikan yang tidak sebenarnya. Semuanya saya pikir ya, dari sangat subjektif menjadi jauh lebih objektif. Kan gini, untuk seseorang proses peradilan itu kan ketika dia tuduh pertama jadi tersangka, sampai ke persidangan itu kan makan waktu berapa bulan. Ya kan? Biasanya berapa bulan Pak? Ya, Anda hitung aja jangka waktu penahanan, 20 hari, 30 hari, 30 hari, bisa 5-6 bulan. Oke? Kalau dia sebelum divonis itu tidak ditahan, itu masih
masih lebih bebas dia membela haknya. Kan kita ada presumption of innocence. Ya. Mempertahankan haknya. Tapi kalau ditahan itu bagaikan kita bertinju itu dengan tangan terikat gitu loh. Ya namanya orang ditahan mau bela diri gimana? Ya. Iya kan? Oke. Nah, makanya institusi penahanan ini kita perbaiki, nggak gampang orang ditahan. Sebelum vonis ya. Ya. Beda hukuman dengan penahanan yang sebelum vonis yang saya bicarakan ini. Kalau udah divonis, Anda dijatuhi misalnya orang Mr. A dijatuhi misalnya 10 tahun itu dia jalan. Tapi sebelum vonis yang berkekuatan hukum itu orang udah ditahan duluan. Itu sama kayak yang kemarin terjadi yang anak-anak mahasiswa itu ya Pak? Ya Kasusnya. banyak. Jadi Yang apa? ditahan itu. Iya. Pada akhirnya ya orang itu susah membela dirinya. Makanya itu kami perbaiki. Satu, hak warga negara, peran advokat, 3 kita perbaiki institusi penahanan. Sesederhana itu menurut saya, Pak. Oke. Sebagai orang yang sudah mengalami proses itu semua, saya ceritakan kan, tahun 96, 97, saya 2-3 kali ditangkap, cuma sebulan 2 bulan gitu kan, dengan proses KUHP 81. Oke. Tahun 2004, 2002, saya sudah mulai jadi advokat kan. Jadi advokat gerakan lah, membela orang-orang yang pernah ditangkap kayak saya tahun 90-an. Tahun 2014 mulai 2009 saya advokat politik di pihak oposisi. Ya kan? Oke. Nah itu semua pengalaman-pengalaman yang saya lihat langsung menurut saya sederhana KUHP ini. Oke. KUHP ini cuma 300 pasal nggak nyampe, ya kan? Oh, ya. Bagaimana kita melindungi orang yang bermasalah dengan hukum, menguatkan peran advokat, memperbaiki institusi penahanan. Ini yang kita lakukan. Adapun ya peran penegak hukum 3 tadi yang di sisi state ya, polisi, hakim, jaksa, saya hindari untuk cawe-cawe. Biarkan saja tetap existing seperti yang ada saat ini. Kenapa? Padahal kan ini yang kurang penting. Yang penting ini kan menaikkan ini ya, nilai tawar citizen ya. Kalau antara 3 ini mau soal kewenangan, kalau kita kurangi kewenangan yang A, kita geser ke yang B, pastilah akan ada masalah. Ya enggak? Iya, benar. Dan itu nggak menguatkan peran warga negara gitu loh. Masalah di antara mereka gitu loh. Iya. Akan ada gesekan dan lain sebagainya. Nah itu yang repot. Jadi kasus tersebut banyak ya, seperti Anda tadi tanyakan mahasiswa. Iya, kurang Pak. lebih begitu. Yang demo kemarin kan pada ditahan Pak, tapi kan itu menurut kami masih kayak subjektif dari Pasti. kepolisian gitu. Ya makanya. Ditahan, belum tentu juga dia. Makanya kalau orang institusi penahanan diperbaiki, ya, saya pikir nggak gampang orang ditahan. Nah, Anda bayangkan. Ya, jangankan soal mahasiswa, kita kan kadang-kadang selalu mengambil contoh kasus-kasus yang struktural, kasus politis, ya kan ya, kasus pidana biasa deh. Misalnya seseorang menganiaya nusuk orang sampai meninggal, kan ya. Kalau berdasarkan draft yang ada di DIM yang sudah disepakati kemarin, coba checklist. 1. Berupaya melarikan diri. Dia, saya nggak akan lari, saya di sini aja di rumah. 2, tidak mengulangi tindak pidana. Berupaya melakukan tindak pidana. 3, tidak berupaya menghilangkan alat bukti. Ini buktinya, pisaunya silakan ambil. Oke. Lalu tidak mempengaruhi saksi menyampaikan yang sebenarnya. Saksi silakan ngomong yang sebenarnya. Ya kan? Lalu yang semua parameter itu tidak dia lakukan, nggak bisa ditahan. Orang sudah jelas-jelas bunuh orang. Ya. Nah, ini walaupun kemarin DIM-nya sudah diketok, akhirnya kepikiran juga bagi kami. Kan kami kan selama proses berjalan kan sangat terbuka. Masukan masyarakat kan banyak juga. Pak, itu kejahatan bisa merajalela Pak kalau Bapak rombak institusi penahanan begitu. Terus akhirnya nanti gimana Pak? Makanya nanti dulu, ini sabar nih. Pokoknya inilah posisi saya gitu. Kan? Ya. Kenapa? Ya contoh Bapak bilang kalau 2,5 juta ke bawah nggak perlu ditahan. Itu pencurian merajalela Pak. Ya dengan nilai di bawah 2,5 juta orang maling-maling aja di kampung ini orang merajalela. Bisa jadi lebih parah kayak di Amerika kan? Di Amerika tuh kan orang ngambil tas di mobil dan lain sebagainya asal di bawah sekian
$100 atau berapa begitu kan ya, nggak bisa ditangkap. Nggak Anda bayangkan. Jadi saya ini memang aktivis, mengalami pengalaman sebagai aktivis ya. Tapi sekarang membuat undang-undang bukan hanya untuk aktivis. Bukan hanya mengatur hukum yang mengatur aktivis ya kan. Membuat undang-undang yang berlaku umum untuk masyarakat. Nah, Anda bayangkan kasus Jakarta Timur kemarin yang di Cakung. Oh iya. Yang ada petugas toko roti, pelayan toko roti dilempar pakai apa itu yang sama bosnya, anak bosnya ya. Printer atau apa. Ya kan? Nggak ditahan, ribut nggak masyarakat? Sudah jelas loh ada videonya. Kok nggak ditahan, Pak? Itu kan zolim. Secara struktural dia menganiaya karyawannya, anak buahnya. Ya kan? Kok nggak ditahan, Pak? Nah, waktu itu aja belum ada KUHP yang sekarang. Karena alasannya nih anak ini kan memang agak masalah mental, nggak tamat SD. Oh gitu. Agak-agak terbelakang sedikit lah. Waktu itu ya. Tapi akhirnya karena kita ribut ditahan. Tapi besok dengan KUHP 81, KUHP yang kita sepakati di ini kalau terus berlanjut sampai paripurna, memang nggak bisa ditahan. Orang begitu mana melarikan diri, ya kan ya? Kalau mengulangi alat bukti, udah ditangkap, alat bukti sudah disita semua. Kalau mengulangi tindak pidana tinggal dijaga oleh keluarga, ya kan? Taruh di kamar kami kunci, Pak, nggak bisa ditahan. Kasus misalnya kekerasan seksual, massal misalnya pengajar di pendidikan agama, sudah ada misal korbannya belasan orang, ya kan? Tapi dia ngomong, iya saya ngaku, saya nggak akan ngulangi, saya nggak akan hilangkan alat bukti, tidak ditahan. Hal seperti itu nggak bisa ditahan, Pak. Masyarakat protes nggak? Sudah ada pengakuan banyak orang, ada CCTV, ada berbagai macam bukti, segala macam. Lantas bagaimana gitu? Karena pasalnya sama, KUHP ini. Yang mengatur soal perkara-perkara politik, Anda sebut tadi mahasiswa, ya kan ya, aktivis, dengan yang buat masyarakat umum, sama. Nggak boleh dibeda-bedakan, hukum kan berlaku sama untuk setiap orang. Betul. Nah ini memang menjadi masukan juga bagi kita. Ini kan proses berjalan, karena Komisi 3 adalah lembaga yang paling terbuka di seluruh dunia mungkin ya. Kita bisik-bisik aja orang tahu, karena kita semua live streaming kan. Pak. Orang tahu, update. Ini saya diprotes tadi yang soal kalau begitu Pak, yang selanjutnya, ini pelaku kejahatan bisa berkeliaran dong Pak. Kan susah kita jawab. Seperti apa kita jawabnya? Ya memang kita masih lihat realitas itu ada. Jadi bahwasanya yang ideal bahwa syarat penahanan harus sepenuhnya objektif, ya kan ya, tapi tetap ada masyarakat dengan wawasannya sendiri yang mengatakan masih harus ada unsur-unsur subjektif dalam penahanan itu. Ya kan? Contoh apalagi kasus korupsi udah ini kan jadikan tersangka, nggak ditahan, ribut nggak masyarakat? Ya kalau bisa bedahnya KUHP berbasiskan HAM ya harus perlakuan yang sama. Ya kan? Nah ini, jadi gini Pak Arief, kami ini di sini punya latar belakang masing-masing. Banyak yang advokat, ada purnawirawan polisi dan lain sebagainya. Tapi at the end tuh kami harus memutus semua berdasarkan pandangan yang sangat luas, nggak berdasarkan ego kami saja, nggak berdasarkan ego Habibur Rahman saja, ya kan? Ego dari sudut pandang yang tinggi. Kalau saya istilahnya bukan helikopter view saja, satellite view. Apa itu Pak? View satellite. Oh satelit. Iya. Lebih tinggi lagi berarti. Lebih tinggi lagi, lebih luas lagi, lebih detail, lebih mendalam lagi. Nah, jadi kita nggak akan asal-asalan ya bikin undang-undang, apalagi disebut ugal-ugalan. Ya, saya bukan tersinggung, tapi saya undang mereka kok yang ngomongin ini ugal-ugalan. Saya jawab satu persatu, ya ketidakpahaman mereka menyebabkan mereka ngomong begitu kan. Apa yang mereka pertanyakan saya jawab satu persatu, YLBHI itu. Detail saya jawab. Terus gimana Pak akhirnya dengan YLBHI? Ya YLBHI bilang, ya kan, mengapa satu pembahasan DIM cuma 2 hari. DIM itu 300 pasal. Dari 300 pasal itu, DIM itu kan daftar inventarisir masalah. Jadi kami kan kalau ini draft dari DPR, maka yang membuat DIM pemerintah. Draft RU dari kami, oke? Lalu pemerintah membuat DIM. Pemerintah mengatakan DIM tetapnya itu 80%. 80%.
Sudah tetap. Kalau DIM kami mengajukan A dengan pemerintah sepakat dengan A, ya nggak dibahas lagi dong. Pada saat pembahasan DIM. Ya kan? Ya kan sudah tetap. Tidak dibahas. Tinggal yang 20%. Ya 20% dari 300 pasal, Bos. Cuma 60 pasal. Paling banyak itu kemarin, ya selesai lah. 2 hari. Itu aja kita nggak begadang kok. Kalau mau kita kebut bermalam, sampai begadang sampai malam, katanya bisa sehari kemarin itu. Ya kan? Tapi sekarang gimana Pak? DIM ini sudah selesai atau nanti ada nanti dulu sebelum ke lagi, situ. Pak? Yang soal di LBH yang datanya tadi kan, dikatakan kenapa waktu penyusunan tidak terbuka. Jadi pembentukan undang-undang itu ada 2 tahap, penyusunan dan pembahasan. Kalau penyusunan gini, misalnya nih anggota DPR mau bikin undang-undang, ya kan ya? Boleh Mr. A, Mr. B, Mr. C. Dia punya idealisme, dia bikin draft awal, lalu minta teman-teman ini, tim sekretariat, ya dengan tim tenaga ahli, bikinin dong draft undang-undangnya, dibikinkan. Lapor Pak, ini draftnya, wah masih kurang, perbaikin yang ini nih. Ya itu kan masih kerja laptop, ya belum bisa di-share. Nah, dan undang-undang itu baru bisa berjalan ketika disetujui di paripurna sebagai undang-undang usulan DPR. Jadi percuma Anda punya draft setebal begini kalau penyusunan, kalau belum disepakati di paripurna akan dibahas, nggak ada guna. Dan begitu banyak undang-undang, draft undang-undang, udah segini setumpuk-setumpuk begini, nggak disepakati di paripurna, ya nggak jadi dibahas. Maka begitu diketok mulai pembahasan, saat itulah kita bisa share. Di tanggal berapa Pak kita share pertama? 17 Februari. Ya begitu paripurna 18 Februari mungkin. Ya malamnya kami langsung upload draft RUU KUHP. Disitulah masyarakat bisa lihat. Oke. Nah ini lanjut ke pertanyaan Anda. Ini kan yang YLBI persoalkan dan Anda tadi pertanyakan. Kan setelah rapat paripurna lalu kita menunggu panja. Rapat dengan pemerintah. Berapa minggu kemudian barulah kami rapat dengan pemerintah yang diwakili Kemenhum dan Kemenseknek. Pemerintah menyerahkan DIM asli. DIM, daftar inventaris masalah. Itu ada print out dan ada yang flash disknya. Tanggal berapa itu Pak penyerahan DIM pemerintah? Tanggal 9 Juli. Ya kan? 9 Juli barulah pemerintah rapat di sini ya menyerahkan DIM. Kan kami perlu cek apakah print out dengan yang di flash disk itu sama. Kadang-kadang kan beda. Kami kerahkan tim kami semalaman cek ada nggak. Karena nggak ada, baru tanggal 9 Juli pada kesempatan pertama kami upload juga di website. Jadi RU-nya sudah tanggal 18 Februari. Ya. Begitu dapat DIM selesai kami cek nggak ada masalah, tanggal 9 atau 10 Juli kami upload. Masyarakat bisa tahu semua. Oke, barulah sekitar tanggal 10 kemarin bahas di sini dan terbuka live. Ya, live itu pertama rapat panja. Panja membahas DIM. Itu yang masyarakat yang dibilang kok 2 hari. 2 hari, lalu sekarang dari DIM selesai, ada namanya tim perumus dan tim sinkronisasi. Timsin ya? Timus-Timsin ini anggota DPR, setengahnya dari anggota panja. Kerjaannya merapikan tuh apa yang disepakati dalam pembahasan DIM. Ya. Dirapin ketikannya, tulisannya, istilahnya sudah pas atau tidak. Ya. Kan itu kerja laptop. Kalau Anda lihat live kemarin itu kan 10 laptop orang ketik segala macam. Timus-Timsin ini didampingi oleh tim teknis. Tim teknisnya ini stafnya? Iya, staf tenaga ahli, staf sekretariat dan BK, badan keahlian, lalu dari pemerintah, tim teknisnya pemerintah. Sama-sama, yuk pasal sekian, gini-gini ya, ini. Kan tim teknis. Nah silakan aja, tapi tetap kami siarkan live. Di undang-undang lain nggak ada yang itu disiarkan live. Karena yang anggota DPR-nya nggak lihat dulu Pak. Selama tim teknis bekerja, anggota DPR masih nunggu aja yang anggota Timus-Timsinnya. Kan memang anggota DPR nggak kerja teknis kecil detail mengedit paragraf begitu. Selesai tim teknis ini melaporkan ke tim
mustimsin tadi. Dicek nih perbaikannya merubah norma atau tidak. Ya kan? Iya. Bisa aja perbaikan merubah norma. Misalnya istilah apa, kurang tepat menurut tim teknis diganti, malah merubah normanya. Maksudnya menjadi berbeda. Tanggung jawabnya itu kan bukan di mereka, tapi tanggung jawab di anggota DPR, anggota tim mustimsin. Dibahas lagi nanti. Baru serahkan lagi ke Panja lihat lagi, dan Panja bisa mengedit normanya, merubah redaksinya, dan menambah atau mengurangi atau merubah substansi baru. Masih bisa. Jadi substansi baru apapun itu masih bisa terus sampai nanti paripurna. Menjelang paripurna kalau orang mau masukkan substansi baru bisa, karena kan sebenarnya hak penyusun undang-undang ini kan bukan di 46 anggota komisi, tapi seluruh anggota DPR. Anggota komisi 11 punya pikiran yang berbeda, silakan saja masukkan. Nanti menjelang paripurna. Jadi jauh sekali, masih panjang sekali. Ini kira-kira kapan Pak KUHP akan disahkan? Nah, persis nih. Saya senang Anda bertanya begitu. Itu pertanyaan yang paling nggak bisa dijawab. Kalau bahasa ulama-ulama di Condet itu masih goib. Masih goib. Ya kan? Karena kan ini lembaga politik dan kerja teknis. Kerja teknisnya Anda bayangkan gitu kan? Ya. Ini kita sekarang masih banyak lembaga yang perlu didengar kayak KPK, Komnas HAM, lalu apa namanya beberapa kampus. Gitu-gitu. Itu sudah berapa kampus pengen menyampaikan pendapat, kami perlu tunggu, ya. Ya Pak, kemarin Ntar dulu. Ya, Pak. Ya. Kalau toh selesai, tapi ada orang-orang yang apa namanya tidak memahami masalah, ya kan ya, lalu mengkampanyekan hal yang buruk soal KUHP ini, dikatakan prosesnya tidak transparan, ugal-ugalan, dikatakan ada pasal-pasal yang berbahaya. Dan ini mempengaruhi pimpinan fraksi bisa bilang ke anggotanya yang di sini, ya udah KUHP nggak usah dibahas, ya wassalam. Jadi kalau Anda kapan ini bisa apa namanya, bisa masa sidang besok, bisa masa sidang depan, bisa 12 tahun lagi, bisa ya sampai nggak tahu gitu loh. Anda ingat tahun 2012 pernah ada pembahasan KUHP di sini, baru satu pasal ditunda, kapan mulai dibahas lagi? Dari 2012, 2024. Oh 24. Oke. 2024. Perlu berapa? 12 tahun. 12 tahun. Nah, sekarang masih, dan itu pun setelah ketua komisi 3-nya aktivis yang namanya Habibur Rahman gitu loh. Yang kepikiran mau merubah KUHP. Ya. Karena apa? Karena kita ini apa namanya terenyuh melihat KUHP 81 yang terus berlaku. Kita debat kayak begini, Anda serang saya misalnya ya. Permasalahkan DPR terus ya. Soal rencana membuat KUHP baru. KUHP 81 yang benar-benar KUHP Orde Baru terus berlaku, terus memakan korban tiap hari. Kemarin baru ada advokat Tony Budiana datang. Dia bertindak selaku kuasa hukum, tapi dia dikriminalisasi. Itu akan terus datang. Ya silakan itu. Gitu loh. Jadi kalau orang-orang bisa mempengaruhi pimpinan fraksi, kami, ya kan pimpinan fraksi kan melihat juga apa namanya ada kepentingan kestabilan, kepentingan menjaga reputasi, ya kan ya? Udah, KUHP nggak usah dibahas. Ini dulu. Kalau sampai 2 kali masa sidang tidak selesai, biasanya secara psikologis kita sudah wassalam gitu ya Pak? Sudah wassalam. Jadi masa sidang besok lagi kita juga bahas anggaran, macam-macam banyak ya kan ya? Ya kalau saya lihat kemungkinannya tinggal 10% lah kemungkinan KUHP ini bisa disahkan di periode ini. Ya. Di masa sidang besok paling ya? Iya, enggak. 10%. Masa sidang besok itu kan agenda padat. Ya kan ya. 17 Agustus juga mendekati kenegaraan, ya kan ya. Saya sih sudah pesimis. Kita ya KUHP akan kita akan menikmati KUHP Orde Baru for the next 12 years lah. Setidaknya nunggu orang lagi nih yang punya keinginan yang sama, idealisme yang sama. Oh ya Pak, kalau nggak salah Pak Habib itu dan teman-teman Komisi 3 juga ada 7 substansi yang pengen direvisi gitu. Tapi yang paling menarik adalah soal restorasi justice itu Pak. Iya, tambah lagi. Itu, gini. Mungkin bisa diceritakan seperti selain tadi penguatan hak warga negara, advokat dan perbaikan institusi penahanan, ada restoratif justice. Restoratif justice ini adalah mekanisme penyelesaian masalah dengan concern
memulihkan kerugian korban. Intinya concern kita bukan menghukum orang ansih, tapi merehabilitasi kerugian korban. Beda kalau KUHP yang lama itu pokoknya menghukum. Tapi korbannya malah juga nggak dipikirin gitu loh. Ya. Nah sekarang kita ini RJ ini. Dengan konsep RJ ini saya pikir banyak masalah bisa diselesaikan. Ya. Komunikasi yang baik antara pelaku dengan korban, dengan keluarganya, ya kan banyak bisa membuat masalah bisa berakhir dengan damai. Ya kan ya. Nggak berlanjut ke hukum. Ke pengadilan gitu ya Pak? Ya, dengan demikian jumlah narapidana pun pasti akan merosot drastis. Saya cek tuh ya, di semua lembaga pemasyarakatan, RJ ini kan untuk minor crime ya, untuk pidana yang tidak berat ya. Contohnya kayak apa Pak? Ya perkelahian, misalnya kan ya. Kayak misalkan penggelapan. Di sosmed gitu Iya, ujaran kebencian. Ujaran kebencian misalkan. Nah itu kan bisa di restoratif justice. Nah di lembaga pemasyarakatan yang posisinya sekarang over capacity hampir 400%, orang-orang yang seperti ini banyak sekali. Kasus misalnya dugaan penggelapan, penipuan, perkelahian, ya macam-macam penganiayaan, itu orang masuk penjara. Nah kalau itu bisa diselesaikan dengan damai dengan korbannya, saya pikir nggak akan terjadi over capacity lagi. Itu yang jadi problem di pemasyarakatan ya. Nenek Minah. Iya. Yang kemarin itu pernah kasus mencuri kayu itu ya. Kakao. Ya. Kakao itu cuma berapa kilogram gitu kan ya. Nilainya paling berapa puluh ribu lah. Dia harus menjalani proses hukum dan dia harus dihukum. Karena menurut KUHP lama, kalau orang yang sudah berproses hukum dia harus dihukum. Kalau perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik ya. Dengan sengaja mengambil barang orang yang bukan miliknya untuk dimiliki, ya kan ya, dihukum pidana sekian. Itu kan unsur-unsur delik. Kalau terpenuhi ya, menurut KUHP lama harus dihukum. Dengan KUHP baru, bisa kalau ada restoratif justice terpenuhi, tapi dengan alasan kemanusiaan tidak dihukum. Bisa. Itu nanti berarti prosesnya sebelum di pengadilan atau ada kayak mulai penuntutan, mulai penyidikan, penyidikan, penuntutan bisa semua. Di pengadilan pun ada prosesnya. Jadi berjenjang. Sehingga banyak sekali orang yang bisa diselamatkan. Oke Pak, kita beralih lagi Pak soal partisipasi. Minum dulu nih. Oh iya Pak, siap. Ini wedang jahe rasa APBN ini bro. Boleh Pak. Suka wedang jahe Pak? Ya, kita suka. Ini Pak, soal tadi Bapak menyebutkan partisipasi Pak. Kan waktu itu putusan MK soal meaningful participation gitu. Menurut Bapak Komisi 3 sudah sudah melakukan meaningful participation Pak? Nggak lihat aja. Sudah begitu banyak masukan masyarakat yang diakomodir. Masukan advokat. Ini yang kita rumuskan menjadi undang-undang, itu kan partisipasi masyarakat semua. Iya kan? Iya. Penyerapan aspirasi dari masyarakat 5 tahun terakhir, lalu yang datang selama penyusunan KUHP ini, penguatan peran advokat, penguatan hak-hak tersangka, ya kan? Kemudian waktu kemarin ada Aliansi Jurnalis Independen minta pasal terkait peliputan langsung supaya wartawan terlindungi. Langsung diakomodir. Lalu masih banyak lagi sih terkait tadi advokat ya, kemudian imunitas advokat ya, macam-macam lah. Ya banyak sekali dan sebagian besar dan memang itu masukan dari masyarakat. Gitu. Pak, dari nanti 60 partisipan yang sudah masuk ke DPR nih Pak, nanti rencananya Komisi 3 mau mengundang lagi nggak Pak 60 partisipan? Begitu banyak yang mau masuk ya kita lihat. Nah, misalkan Komisi 3 menjelaskan, ini loh Pak, sudah kami masukkan di... Enggak, jadi gini, sekarang mekanismenya saya nggak perlu panggil lagi karena setiap awal saya selalu jelaskan. Kayak kemarin terkait banyak yang mempersoalkan Polri sebagai penyidik utama, ya kan? Kalau kita undang orang lain, misalnya undang lagi LBHI dan lain-lain sebagainya, kasihan yang belum dapat kesempatan hadir di sini dong. Kan kita prioritaskan yang belum pernah hadir gitu loh.
Kalau yang datang diundang lagi, yang pernah hadir nggak masuk-masuk gitu kan. Saya jawab saja sebelum mengundang yang lain, saya jelaskan ketika membuka rapat terkait penyidik utama, ya kita sampaikan bahwa pasal 30 ayat 4 konstitusi kita mengatur Polri ya kan bertanggung jawab mengayomi, melindungi masyarakat ya dengan melakukan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu memang di polisi gitu loh. Ya kan, kok aneh kalau Polri jadi penyidik utama. Memang itu praktek yang berlaku sampai saat ini gitu loh. Adapun keharusan koordinasi itu dikecualikan terhadap penyidik KPK, Kejaksaan dan TNI AL. Ya. Tapi yang lain memang harus berkoordinasi dengan Polri. Orang tugas penegakan hukum di konstitusi cuma Polri kok. Ada nggak OJK tugas penegakan hukum di konstitusi? Ya nggak ada. Ini kan kita menjalankan amanah konstitusi. Ya, itu jadi masukan masyarakat, ya kan ya. Kalau bisa kita masukkan. Kalau nggak kami jelaskan. Oke. Ya seperti itu. Ya Pak. Kemarin saya sempat baca Kompas Pak. KPK itu katanya belum dilibatkan dalam KUHAP ini. Nah nanti rencana seperti apa Pak? Ya sebenarnya gini, penyusunan undang-undang ini kan DPR, RUU, DIM dari pemerintah, ya. Sebenarnya kesempatannya terbuka bagi KPK saat penyusunan DIM oleh pemerintah. Karena kan KPK kan di pihak eksekutif, ya kan ya. Tapi nggak ada masalah. Jangankan KPK, warga negara biasa pun tiap hari datang ke sini kita terima, ya kan. Yang mau menyampaikan pendapat, aspirasi kita terima, apalagi KPK, nggak ada masalah. Silakan saja. Tapi kalau soal misalnya adanya pasal-pasal yang dikatakan melemahkan pemberantasan korupsi, kita bisa diskusikan yang mana. Apakah teman-teman sudah baca semua yang ada di website itu atau seperti apa? Karena yang saya lihat kayaknya ada yang agak miss ya. Soal tadi kewenangan keharusan berkoordinasi dengan penyidik Polri itu di ini kecualikan KPK nggak harus berkoordinasi, ya kan ya. Juga yang pasal 3 itu ya, pasal 3 pasal 3, pasal 7, ya. Iya, jadi organisasi seperti KPK yang punya kewenangan berdasarkan undang-undang itu pengecualian gitu loh. Oke. Kalau ini Pak, yang soal penyadapan Pak, kemarin sempat ramai itu jadinya seperti apa ya Pak? Ya, penyadapan nggak dibahas di KUHAP. Nggak di KUHAP ya? Iya. Oke, berarti nanti ada undang-undang khusus lagi di... Itu aja udah salah ya YLBHI kan. Karena kan hati-hati penyadapan nggak ada kok. Dia nggak ngikutin, YLBHI itu nggak ngikutin pembahasan di sini gitu loh. Kan jelas waktu awal soal penyadapan kita tidak bahas di KUHAP. Ya. Karena memang ada undang-undang lain. Kenapa? Karena kami sudah melakukan kegiatan pembahasan RUU penyadapan itu jauh sebelumnya. Ada kunjungan ke luar negeri dan lain sebagainya yang memang itu sudah sudah menjadi satu agenda tersendiri di luar KUHAP gitu loh. Oke, Pak. Ini kayaknya pertanyaan terakhir Pak dari kami soal KUHAP ini, kira-kira harapannya dengan revisi undang-undang KUHAP ini Pak Habib pengen fundamentalnya apa nih Pak? Kita hampir nggak ada harapan sekarang. Ya silakan aja ya. Kalau saya sih udahlah. Kalau memang jadi nggak ada masalah. Oh gitu. Ya. Berarti dinamika di fraksi ini udah gimana Pak keadaannya? Ya enggak, kalau saya tangkap kita semakin pesimis ya KUHAP ini bisa disahkan. Oke. Berarti anggapan bahwa mau diketok dalam waktu dekat itu belum tentu benar gitu ya Pak? Nggak tahu juga, silakan saja dinilai. Tapi kalau saya sih pesimis ya. Saya sebagai orang yang pegang palu pesimis. Dan silakan kita nikmati KUHAP 81. Seterusnya, tiap hari kita akan lihat advokat ya dikriminalisasi, silakan saja. Oke, kalau nggak salah koalisi masyarakat sipil yang dipimpin YLBHI itu kayaknya bikin draft tandingan itu Pak. Nah kira-kira kalau misalkan draft tandingan itu dijadikan bahan teman-teman Komisi 3 itu memungkinkan nggak? Ya kan dari LBHI, dari mahasiswa aja banyak masukan kita akomodir kok. Kalau bagus, kalau memang benar gitu. Oke, artinya draft itu bisa jadi pertimbangan Komisi 3 lah ya? Bukan, kita nggak mengistimewakan YLBHI. Emang YLBHI siapa? YLBHI itu hanya bagian dari bangsa ini. Mahasiswa, lembaga studi mahasiswa itu juga warga negara, sama posisinya.
Saya nggak silau ngelihat YLBHI, biasa aja kok. Ya kan, pengalaman saya mungkin lebih revolusioner daripada YLBHI gitu kan. Apa gitu kan. Tapi mahasiswa Trisakti, keluarga mahasiswa, korban, itu juga kami akomodir. Semua kami akomodir, nggak kami beda-bedakan. Jadi nggak hebat-hebat kali YLBHI gitu loh. Oke. Jadi itu kali ya podcast kita kali ini di Parlemen Watch Podcast. Jadi kalau Pak Habib sendiri sudah mulai pesimis, KUHP ini mau disahkan dalam waktu dekat. Jadi tentu ini bisa jadi, tapi untuk peluang partisipasi masih bisa ya Pak ya? Oh silakan, kami terima terus. Oke, untuk peluang partisipasi masih bisa. Jadi warga Indonesia tentunya gitu ya masih punya peluang nih untuk perbaikan KUHP di di Indonesia ini. Mungkin itu saja ya dari saya di Parlemen Watch Podcast. Makasih Pak Habib sudah menerima kami, sudah dikasih wedang juga ini, wedang APBN kata. APBN. Sampai jumpa lagi di Parlemen Watch Podcast berikutnya. Bye bye.